Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan dengar Tuban FM dimana sudah berada, radio berinteraksi untuk pembangunan tanah laut yang bekerja pada frekuensi 102,3 MHz dari Jalan Komplek Perkantoran Bupati Tanah Laut, Diskominfo Tanah Laut. Baik rekan dengar, seperti biasa kita di hari Rabu dan Kamis di program Talkshow Tanah Laut Menyapa yang kebetulan padahal hari ini hari libur ya. Namun alhamdulillah luar biasa kita kedatangan dari Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut yang sudah berhadir dalam tema kita hari ini, pelayanan kantor urusan agama Kabupaten Tanah Laut dalam masa pandemi COVID-19 ini. Dan sudah berhadir di tengah-tengah kita ada dua narasumber dari Kementerian Agama Tanah Laut. Yang pertama yaitu Bapak Atasroni MAG, beliau adalah Kepala KUA Batu Ampar. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mic-nya agak dideketin sedikit ya Pak ya. Dan juga yang kedua ada Bapak Ahmadi Esos, beliau adalah Kepala KUA Kecamatan Kintab. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Iya, apalagi di masa seperti ini kita harus benar-benar ekstra ya Pak ya, jaga kesehatan. Dan tentunya juga baik rekan dengar yang ingin bergabung bersama kami bisa saja untuk mungkin ada yang ditanya-tanyakan melalui 0811 5012 304 0811 5012 304. Dan juga kita informasikan siaran kami bisa juga Anda ikuti di live streaming kita di tvfm.tanahLautCup.go.id dan juga kita live record YouTube di Radio Tutuban FM LPPL 102,3 MHz. Iya. Dan tentunya juga sehubungan kita saat ini sudah mulai dari kemarin menerapkan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 yang tentunya berdampak dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut, baik itu kegiatan pelaksanaan termasuk dengan resepsi pernikahan ataupun juga cara-cara dalam melakukan pelayanan di kantor urusan agama Kabupaten Tanah Laut. Baik, yang pertama mungkin Bapak Tasroni atau Pak Ahmadi ya untuk membuka acara ini, opening kita dulu di pagi hari ini dalam rangka pelayanan KUA di masa pandemi. Silakan. Oke, terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar radio 102,3 FM Tondong Pandang Tanah Laut, kami dari Kementerian Agama yang sehari-hari bertugas langsung di kantor urusan agama, dengan ini kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan atau aturan untuk pelayanan pernikahan di kantor urusan agama sehubungan dengan pemberlakuan PPKM level 4 untuk Tanah Laut. Sebelumnya kita karena berada di zona kuning, maka penerapan untuk pelaksanaan akad nikah diatur dalam surat edaran dari Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia nomor P006/DJ titik 3 HK 00-06/2020. Nah, mulai kemarin dari pemerintah daerah sudah menetapkan bahwa untuk tanah laut masuk dalam level 4 dan secara otomatis diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Nah, dengan demikian maka pelayanan di kantor urusan agama dalam hal untuk layanan nikah maka menyesuaikan dengan aturan dari Kementerian Agama, yaitu instruksi atau surat edaran dari Dirjen Bimas Islam nomor P001/DJ titik 3 HK titik 007/07
2021. Yang sebenarnya ini adalah sudah diterapkan sejak tanggal 2 Juli 2021 untuk wilayah Jawa dan Bali. Jadi pada tanggal 2 sampai dengan 20 Juli 2021 untuk wilayah luar Jawa dan Bali kita tidak memberlakukan edaran ini. Jadi kita masih memberlakukan dengan surat edaran yang terdahulu, yaitu tahun 2020. Yang pelaksanaannya agak sedikit ringan ya, tidak terlalu begitu ketat. Nah, untuk lebih lengkapnya kami bacakan ini edaran yang terdahulu, karena yang digunakan di KUA adalah edaran yang tahun 2020. Di antaranya layanan pencatatan nikah di KUA bisa dilaksanakan ya setiap hari di hari kerja dengan mengikuti ketentuan sistem kerja di KUA yang telah ditetapkan. Kemudian pendaftaran nikah dapat dilaksanakan secara online ya melalui website simkah.kemenak.go.id dan atau secara langsung datang ke KUA kecamatan. Jadi diberikan alternatif yang bisa melakukan pendaftaran online, silahkan dengan mengakses http simkah.kemenak.go.id, dan yang tidak bisa melakukan pendaftaran secara online bisa datang ke KUA kecamatan dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, ini berlaku untuk mulai proses pendaftaran, pemeriksaan dan pelaksanaan akad nikah. Nah, kemudian pelaksanaan akad nikah bisa dilaksanakan di kantor, di balai nikah KUA, atau bisa juga di luar, tapi tentu saja itu dengan memakai protokol kesehatan. Kemudian berikutnya, peserta prosesi akad nikah itu dibatasi. Jadi dalam edaran yang terdahulu itu dibatasi sebanyak-banyaknya 10 orang. 10 orang yang hadir dalam ruangan, baik itu di kantor maupun di rumah. Jadi kalau 10 orang itu ya kita hitung mempelai pria, mempelai wanita, wali nikahnya, 2 orang saksi, penghulunya, dan mungkin 4 orang lain itu mungkin dari keluarga kedua belah pihak atau mungkin termasuk fotografer. Itu dibatasi 10 orang. Nah, kemudian apabila prosesi akad nikah dilaksanakan di gedung atau di masjid ya, itu dibatasi sebanyak-banyaknya 20% dari kapasitas ruangan ya, atau maksimal 30 orang. Jadi misalnya tempatnya sangat luas, itu hanya dibatasi hanya 30 orang yang boleh hadir dalam prosesi akad nikah. Nah, ini aturan-aturan yang dituangkan dalam surat edaran yang terdahulu di tahun 2020. Nah, sekarang kita berlaku mulai tanggal 10 Agustus ya. Iya, 10 Agustus ya, dari Bupati Tanah Laut bahwa PPKM level 4 akan berlaku mulai tanggal 10 Agustus tahun 2021 ya, sampai dengan tanggal 23 Agustus tahun 2021. Maka dengan demikian pelaksanaan untuk pelayanan nikah di KUA otomatis kita akan mengikuti dengan surat edaran yang terbaru, yaitu nomor P001 tahun 2021, sebagaimana yang ini sudah diterapkan di Kota Madya Banjarmasin dan Banjarbaru yang sudah lebih duluan level 4 ya, di level 4. Nah ini memang lebih ketat ya untuk aturan yang terbaru ini, karena ini memang sudah diberlakukan di Pulau Jawa dan Bali yang berlaku sejak tanggal 2 sampai 20 Juli kemarin. Nah, dalam aturan ini memang sangat banyak dan lebih ketat.
Di sini diantaranya ya hal yang tadi sama ya, pendaftaran bisa dilakukan secara online melalui situs kemenak.go.id. Nah kemudian kemarin untuk pendaftaran nikah ya dari tanggal 3 sampai 20 Juli itu ditiadakan, itu untuk Jawa dan Bali. Nah ini artinya kalau kita sekarang menerapkan kita di tanah laut, berarti sejak tanggal 9 sampai 23 Agustus kalau kita menerapkan ini berarti untuk jadwal ditiadakan. Tapi kalau untuk pendaftaran boleh tapi pengaturannya nanti di atas tanggal 23 untuk akad nikahnya. Jadi dulu nih Pak ya informasinya kalau level 4 nih ya. Tidak ada penjadwalan untuk akad nikah. Nah terkecuali bagi yang sudah mendaftarkan sebelum pemberlakuan PPKM, tetap kita laksanakan tapi dengan prokes yang ketat. Nah ini. Nah kemudian jam pelayanan juga sangat mempengaruhi. Jadi ini diatur hanya mulai jam 8 sampai jam 14.00 Wita. Ya, untuk layanan di KUA kecamatan. Nah selain itu dalam penerapan PPKM darurat, calon pengantin di sini disebutkan calon pengantin, wali nikah dan 2 orang saksi dalam kondisi sehat dibuktikan dengan hasil negatif swab antigen yang berlaku minimal 1 kali 24 jam. Jadi di sini yang mungkin terasa ya di masyarakat nanti ini lebih ketat karena harus memakai swab antigen 1 kali 24 jam sebelum pelaksanaan akad nikah. Syarat utamanya tuh Pak ya. Iya. Nah kemudian pelaksanaan akad nikah baik di kantor atau mungkin di rumah hanya dihadiri paling banyak 6 orang. 6 orang. Artinya ini yang wajib saja. Mempelai pria, mempelai wanita, wali nikahnya, kemudian penghulunya dan saksi 2 orang. Jadi hanya 6 orang. Syarat sah nikahnya Pak ya. Inggih. Yang wajibnya saja yang hadir. Nah ini hal yang pokok ya, yang sangat signifikan perubahannya dari pemberlakuan yang edaran yang tahun 2020 dengan yang pemberlakuan setelah PPKM. Jadi ini ada hal-halnya sama ya, tetap pakai protokol kesehatan, menggunakan masker, kemudian menyediakan cuci tangan, kemudian pakai sarung tangan ya, dan ruangan yang digunakan tuh harus sirkulasi udaranya harus baik. Ya artinya diusahakan di ruangan yang terbuka untuk pelaksanaan akad nikah. Nah ini yang perbedaannya antara yang pemberlakuan surat edaran yang tahun 2020 dengan 2021 tentang pemberlakuan PPKM. Dan ini mungkin akan terasa berat ya bagi warga tanah laut karena harus ada tambahan yaitu hasil swab antigen dengan hasil negatif. Nah mungkin ini yang kami sampaikan sekilas untuk aturan masalah pelayanan akad nikah. Mungkin nanti hal-halnya bisa ditambahkan oleh sahabat kami dari Bapak Ahmadi yang bertugas di KUA Kecamatan Kintab. Barangkali mungkin di sana ada pengalaman tersendiri karena menangani daerah yang agak jauh dari betul sih dari kabupaten. Oke, itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas Roni Magi yang sudah menyampaikan sangat jelas sekali ya. Jadi mungkin untuk sementara kalau mengikuti level PPKM level 4 ini untuk sementara ditiadakan Pak ya. Namun kalau sudah ada mendaftar itu bisa dilaksanakan dengan protokol yang ketat juga ya. Mungkin karena biasanya ada beda-beda ya Pak ya kebijakan-kebijakan beberapa daerah mungkin melihat situasi dan kondisi di lapangan. Jadi bagaimana untuk di Kecamatan Kintab, apakah juga bagaimana proses di sana Pak? Iya, terima kasih atas kesempatannya. Saya melengkapi daripada yang disampaikan saudara kita Tasroni. Ada beberapa poin lagi yang perlu jadi perhatian juga, yakni apabila petugas KUA atau penghulu yang menghadiri pernikahan melihat dan menyaksikan kenyataan di lapangan bahwa tidak sesuai dengan prokes kesehatan, jadi ditegaskan di situ pihak KUA atau penghulu boleh membatalkan atau menunda
pelaksanaan akad nikah tersebut. Oh iya. Nah, dengan alasan secara tertulis karena tidak memenuhi prokes kesehatan. Nah, itu sudah ada sejak lama. Namun tadi pertanyaannya bagaimana kondisi di lapangan? Ya, yang namanya masyarakat kita ini harus juga kita bersosialisasi tentang peraturan ini. Tentunya masyarakat harus diedukasi, diberi pengarahan, pengertian bagaimana menyiapkan prokes kesehatannya. Ya, tentunya segala sesuatu masyarakat ini ada aja salah kurangnya, selalu ada kurangnya. Cuman kita kadang-kadang selama bisa ditoleransi kita tetap menunaikan atau melaksanakannya. Contoh nih ya, contoh yang kadang-kadang pengantin perempuannya itu malas atau keberatan pakai masker. Ada aja Pak ya. Iya, karena apa, sudah alasannya bermake up, berhias segala macam. Nanti nyangkut di masker katanya, lipstiknya dan sebagainya. Padahal ada alternatif, disuruh pakai pelindung wajah yang facial. Nah, facial itu. Nah, cuma kadang-kadang pihak mereka teledor memperhatikan menyiapkan hal yang demikian. Ya, kita sudah siap di lapangan, di meja sudah siap, ya terpaksa dilaksanakan. Nah, namun ke depan untuk level 4 ini ya mau tidak mau kita harus sama-sama nanti setiap pengantin yang hendak menikah sebelum pelaksanaan ditegaskan kembali. Tolong kita sama-sama memperhatikan dan menyiapkan prokes kesehatan. Pertama, memakai masker seluruh yang hadir, minimal yang 6 tadi itu harus. Kemudian kami juga sebagai petugas yang mengakad nikahkan ada juga aturannya. Ini pakai masker, pakai sarung tangan, dan tidak lupa membawa hand sanitizer pribadi sebagai antisipasi. Betul. Nah, itu bagi kami ada standarnya juga. Nah, jadi kepada masyarakat dan calon pengantin yang sudah terdaftar sebelum pemberlakuan level PPKM ini, level 4 ini, tolong sama-sama kita saling pengertian. Saling pengertian jadi sama-sama menyiapkan prokes kesehatannya. Jadi jangan sampai kami harus tega menunda, membatalkan, meninggalkan lokasi acara pernikahan. Ya kan? Nah, lalu nanti salah paham masyarakat. Sekali, ya. Nah, ini yang kadang-kadang sangat langsung dia ditolak nih Pak, gitu ya bilang ya. Ya, enggak artinya, oh ini kenapa kada memenuhi standar, lalu kita kan adu mulut dulu sebagainya, lalu kita tidak enak akhirnya. Nah, kemudian kita membaca juga dari edaran Bupati tentang pengaturan pernikahan di situ nomor 11. Nah, itu boleh yang sudah terlanjur terjadwal boleh melangsungkan prosesi akad nikah atau resepsinya. Nah, yang jadi masalah kan resepsinya. Betul. Kalau akad nikah kan mudah aja tadi, dalam artian 6 atau 10 lah kita toleransi misal dengan memenuhi syarat. Tapi resepsinya ini yang kadang-kadang masyarakat ini susah diatur, susah diberi pengertian. Nah, maksudnya resepsi itu kan penontonnya. Nah, ini maksud penontonnya atau pengunjungnya atau yang menyaksikan dan masalah konsumsinya. Nah, jadi di arahan Pak Bupati tersebut disebutkan jelas sekali yang sudah terlanjur terjadwal dan tidak bisa ditunda. Nah, dengan memenuhi prokes kesehatan yang sangat ketat. Dan tentunya tadi di situ disebutkan konsumsinya pakai kotak supaya praktis, tidak makan di tempat. Makan di tempat. Nah, itu mungkin sebagai tambahan dari kita, mungkin ada dari para pendengar atau masyarakat yang ingin bertanya. Nah, kami tambahkan untuk kemudahan masyarakat untuk mendaftar. Mohon maaf untuk wilayah Kintab. Kadang-kadang alasan jaringan, alasan tidak Sinyal, bisa mengerti online. Betul. Jadi kami tuliskan di depan kantor itu nomor HP atau WA kepala kantor dan staf yang standby. Karena tadi kan jadwal kita, pelayanan kita jam 8 sampai jam 14. Yang semula normalnya dari jam 7.30 sampai jam 16. Ya, untuk Kintab kadang-kadang jam 3, jam 4 itu ada aja yang datang.
1, 2. Cuma kalau sudah kita tulis di sana, nah silahkan berkomunikasi secara nomor HP atau WA tadi. Demi apa? Kemudahan masyarakat kita tadi. Ya memang ini masih bulan-bulan Muharram. Ini masyarakat biasanya Betul. nah, Iya. penjadwalan sukanya atau inginnya di bulan Muharram. Kadang mau tidak ingin nikahnya di bulan Safar. Katanya ini dan sebagainya. Iya. Nah itu aja sebagai pengantar dari kami juga, tambahan daripada sahabat kami tadi. Jadi kepada masyarakat kalau ada hal-hal teknis yang ditanyakan, dipersilahkan. Iya, dan tentunya menikah di tengah COVID-19 masih bisa ya Pak ya, masih bisa, apalagi yang sudah terdaftar gitu ya. Tapi yang digarisbawahi pernikahan pada masa pandemi ini berbeda dari pernikahan biasanya karena ada aturan-aturan yang baik Pak. Dan ini untuk Bapak Ahmadi dulu Pak ya, bahwa untuk mendaftar menikah bisa lewat online. Namun kalau tidak bisa ya, ataupun mungkin belum melek teknologi ya Pak ya, bisa menelpon nomor telepon KUA cepat. Jadi kalau telepon itu Pak, apakah mungkin masyarakat ingin tahu apa yang disiapkan Pak dari telepon, apa saja yang disampaikan? Apakah sekedar mendaftar doang, Pak lu daftar nama ini gitu aja Pak, atau apa aja persyaratannya Pak untuk kalau menelpon itu ini sampaikan? Oke, terima kasih. Kalau kita di Kintab itu ada grup WA dari kecamatan, Kintab Mantap namanya. Mantap. Jadi kita itu di situ kepala desa masuk, seluruh organisasi masuk di sana. Nah jadi mereka sudah kenal dengan kita karena kita sudah 2 tahun lebih ditugaskan di sana. Jadi sudah kenal, nomor WA kita itu sudah hafal. Nah jadi biasanya pertama menanyakan syarat-syarat nikah. Nah kita sebutkan syarat nikah yang pertama. Yang harus kami tegaskan usia di atas 19 tahun, baik laki-laki dan perempuan. Nah ini yang menjadi kendala di masyarakat kita, kurang dari 19 tahun dipaksakan. Nah ada solusinya, kalau kurang dari 19 tahun silahkan sidang dispensasi izin menikah melalui pengadilan agama. Ada proses tersendiri. Nah jadi setelah umur, yang kedua harus dipastikan dulu dari WA karena supaya singkat. Lihatlah status di KTP dan kartu keluarga itu kawin kah, belum kawin, janda cerai hidup atau cerai mati. Nah itu dipastikan posisi pian kayak apa. Sekarang ini posisi Anda sebagai apa? Apakah janda cerai mati atau duda cerai mati atau cerai hidup kan gitu. Nah itu sangat jelas tertera di kartu keluarga dan KTP. Kan itu syarat mutlak identitas calon pengantin Pak. Nah ini harus kita pastikan dulu. Betul. Kalau menikah kan kurang ya kan. Nah ini sulit kita. Nah lalu prosedur yang selanjutnya silahkan kalau belum bisa atau belum siap hadir ke KUA-nya, silahkan difotokan di WA kan. Nah di situ KTP, kartu keluarga, kemudian akte kelahiran, ijazah dan buku nikah orang tua. Itu sangat data yang mendasar. Karena tolong diperhatikan kepada para pendengar sekalian, kalau hendak menikahkan atau menikah, ejaan nama itu harus jelas Pak. Ejaan nama selengkapnya harus jelas. Huruf-hurufnya ejaan tempat lahir, tanggal dan bulan lahir harus sinkron. Nah tadi KTP, kartu keluarga, ijazah, akta kelahiran harus sinkron. Tolong dicek dulu sebelum ke KUA. Jadi kalau melalui WA kami bisa sudah menyortir di mana ada ini pihak laki-laki dan pihak calon perempuannya harus sama. Seperti juga prosedurnya. Sebelum mereka melangkah ke kantor desa atau kelurahan untuk meminta surat pengantar nikah dari desa atau kelurahan. Nah jadi kita periksakan dulu Pak. Kadang-kadang mohon maaf di desa melihat kartu keluarga ya sudah langsung diketik. Ternyata mohon maaf nama orang tua yang si Catin tersebut adalah orang tua tiri atau orang tua angkat. Nah ini tolong diperhatikan juga. Nah disitulah kami harus melihat kartu keluarga, ijazah,
Nah ini sering terjadi perbedaan nama orang tua atau ayah kandung yang tertera di situ. Mohon maaf, pernah kejadian di tempat kami, kita tidak tahu semula di kartu keluarga namanya persis sama, ijazah sama, akta kelahiran sama. Ternyata ada yang melaporkan atau yang menyampaikan bahwa itu bukan orang tua kandungnya, bukan wali yang sebenarnya. Itu adalah orang tua tiri. Lalu kita panggil, kita bicarakan baik-baik bagaimana cerita yang sebenarnya. Oh ternyata ini sejak kecil sudah ditinggal ayah kandungnya dan dikawin lagi lah bapak ibunya tadi. Karena masih kecil dulu mudah aja bikin, dulu kan tahun di bawah tahun 2000-an itu kan mudah bikin kartu keluarga, akte. Nah kalau sekarang alhamdulillah pihak Capil juga setiap pembuatan akta kelahiran, kartu keluarga harus menunjukkan buku nikah orang tuanya. Nah itu jadi banyak-banyak hal-hal teknis yang kadang-kadang kami harus berkomunikasi dan bekerja sama dengan pihak catatan sipil, bekerja sama dengan pihak pengadilan agama masalah status orang tadi. Gitu Pak secara singkatnya. Iya, jadi buat masyarakat Kintab ya, bisa saja untuk mendaftar melalui telepon ya. Namun tadi ada grup tuh WA tadi Pak yang bisa untuk mengirim file, gambar, dokumen-dokumen lainnya untuk ke nomor pribadi kita. Ke nomor pribadi, gitu. Iya betul sekali. Jadi mungkin untuk di Batu Ampar sendiri Pak mungkin tidak jauh beda. Mulai tahun kemarin ya, setelah yang masa pandemi ini, pada saat yang masih di sekitar bulan Mei Juni itu kan masih sangat mengkhawatirkan ya. Bahkan masyarakat merasa sangat cemas ya dengan wabah corona ini. Nah, jadi sejak saat itulah juga memang sudah kami berlakukan ya pemberlakuan pendaftaran secara online, dan memang karena di edaran dari Dirjen itu memang diarahkan untuk pendaftaran secara online dalam rangka untuk mempersingkat atau untuk mengurangi tatap muka secara langsung, tatap muka secara langsung antara masyarakat dan petugas KUA. Jadi sama-sama untuk menjaga, untuk membatasi penyebaran virus corona. Kami juga sama di depan kantor kami tuliskan ya, dan ini memang kayaknya hampir semua KUA memang melakukan itu, memasang nama dan nomor telepon yang ada WA-nya ya, untuk ya mungkin ada sesuatu yang perlu ditanyakan oleh masyarakat secara langsung, itu bisa melalui telepon maupun WA. Nah, dalam hal memang diarahkan untuk pendaftaran secara online lewat website ya, untuk yang simkah.kemenak.go.id itu memang bisa ya. Nah, tapi kebanyakannya masyarakat atau calon pengantin ini kan kalau yang di daerah Batu Ampar ada yang tahu, ada yang enggak ya. Nah, jadi memang dia biasanya kontak langsung dengan WA ya, dengan kami. Jadi kami pandu lewat WA cara membukanya seperti ini, kemudian cara mengisinya seperti ini. Nah, sebagian ada yang mengerti dan itu bisa dilakukan berhasil untuk pendaftaran secara online. Nah, sebagian lagi ada juga yang memang tidak, Pak kami tidak mengerti Pak, kami tidak bisa untuk pendaftaran secara online. Nah, akhirnya kami pandu, kami minta dokumennya saja di foto melalui WA. Jadi kami yang me-entry data calon pengantin, jadi dari operator langsung, dari KUA langsung yang mendaftarkan secara langsung di aplikasi. Nah, ini alternatif yang kedua. Yang ketiga, kalau misalnya dia juga memang tidak bisa komunikasi karena dia tidak punya WA sehingga tidak bisa ngirim dokumen, datang langsung ke kantor KUA untuk mendaftarkan ya, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat ya. Di antaranya mereka mesti yang harus cuci tangan yang sudah kami siapkan di depan kantor, dan kemudian memakai masker. Itu mereka langsung membawa dokumen secara langsung dan kami daftarkan langsung di KUA. Nah, ini seperti itu ya untuk yang dan itu sempat berjalan ya beberapa lama. Kemudian setelah wabah corona ini sedikit kayak mereda ya, bahkan masyarakat sudah mulai lega karena tidak begitu mencekam ya. Nah, akhirnya bisa dilaksanakan pendaftaran secara langsung. Jadi itu memang berlaku beberapa bulan. Setelah itu kemudian di bulan berikutnya mereka pendaftaran secara langsung di KUA dengan protokol kesehatan. Jadi operator kami yang di KUA langsung menerima pendaftaran secara langsung. Nah, kemudian dengan yang tahun ini dengan pemberlakuan yang
PPKM level 4, maka juga ini tentu saja akan kami berlakukan kembali pendaftaran nikah secara online, dan kemudian alternatif yang kedua kami pandu dengan WA cara-cara untuk pendaftarannya. Kemudian yang ketiga nanti yang tidak bisa juga melakukan pendaftaran secara online bisa datang langsung ke KUA tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Itu untuk pendaftaran, untuk proses layanan pendaftaran seperti itu. Iya, kalau mendaftar bisa online ya Pak? Iya. Tapi nikahnya bisa online ya? Kalau untuk akad nikah harus tetap semuanya hadir. Iya betul, salah satu ya. Dan ada pertanyaan dari WhatsApp kita Pak, dari Roni nih Pak di Pelehari. Bertanya, sebenarnya lucu sih Pak pertanyaannya nih. Iya. Apakah sah Pak katanya untuk nikah salaman dengan sarung tangan? ada aja nih Pak. Mungkin dianggap mungkin bersentuhan yang musah Pak ya, atau gimana Pak? Atau begini saja Pak, nggak boleh ya? Oke ya. Silakan Pak. Jadi begini ya. Roni di Pelehari Pak. Iya. Pak Roni Pelehari ya. Untuk kita jelaskan dulu ya, untuk keabsahan akad nikah itu, syarat sahnya akad nikah itu ada mempelai pria, mempelai wanita, kemudian walinya, kemudian 2 orang saksi. Ini syarat sahnya untuk akad nikah. Tidak disebutkan dalam fikih itu syarat nikah harus bersalaman. Oh iya. Nah, jadi oke, saya ulangi ya, mempelai pria, mempelai wanita, kemudian wali nikah, 2 orang saksi, kemudian ijab kabul ya, tadi ketinggalan ijab kabul. Jadi syarat dalam ijab kabul tidak harus yang mesti bersalaman. Bahkan dalam keadaan darurat hanya berhadapan saja, tidak melakukan salaman, hanya dengan kode saja. Itu informasi kami terima di Kecamatan Pelehari ya, dalam kota itu dilakukan seperti itu karena untuk menjaga tadi. Jadi tanpa salaman itu sebenarnya tidak berpengaruh ya, karena di fikih tidak disebutkan harus salaman. Nah, cuma sudah menjadi kebiasaan kita ya. Iya. Rasanya ujatannya itu jelas. Iya. Rasanya kurang mantap. Unggatannya ya. Kurang nahap gitu lah, kalau kurang nahap bahasa Banjarnya artinya kurang seret lah gitu ya. Kalau akad nikah tanpa bersalaman, padahal sebenarnya boleh-boleh saja tanpa bersalaman, itu sah-sah saja karena dalam syarat dan rukun nikah itu tidak menyebutkan harus bersalaman. Jadi boleh-boleh saja. Jadi tidak masalah kalau misalnya ternyata mendapati pelayanan akad nikah baik di tanah laut ya, mungkin kalau kami di tanah laut maupun di luar tanah laut, kalau misalnya ada prosesi ijab kabul tanpa salaman, tidak masalah. Jadi jangan dikomen, wah itu nggak sah. Karena kalau kita cari di fikih pun sebenarnya tidak ada kewajiban harus bersalaman. Cuma memang tadi sudah kebiasaan kita kalau bersalaman itu rasanya lebih afdol ya, lebih nyaman, lebih seret gitu, lebih mantap gitu. Nah, jadi dengan salaman. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Iya, tapi kan mungkin bisa ya dengan sarung tangan tadi bisa dilakukan salaman, tapi dengan sarung tangan tadi makanya disediakan sarung tangan. Jadi buat Bung Roni di Pelehari jangan takut khawatir, sah-sah aja ya. Kalau misalnya dengan sarung tangan itu lebih baik. Jadi misalnya itu kan untuk mengurangi ya. Tadi kalau nggak salaman sama sekali kan kita rasanya kurang mantap tadi ya, kurang nyaman karena kebiasaan. Kita dengan prokes yang ketat, dengan sarung tangan ya, mempelai pria sarung tangan, kemudian penghulunya sarung tangan, itu lebih nyaman. Jadi salaman tetap dilaksanakan, tapi kan dengan sarung tangan itu juga lebih aman. Nah, itu sebenarnya tuh alternatif ya, pilihan yang lebih baik lah ketimbang tidak salaman sekali, walaupun sebenarnya juga tidak berpengaruh dengan keabsahannya tadi. Ya, gitu. Iya, kemudian ada pertanyaan lagi nih dari Rika nih yang ada di Tampang nih ya. Tapi pertanyaannya katanya penghulu yang menolak itu protokol kesehatannya yang bagaimana kalau kita katanya berada di luar KUA untuk. Namun kita break sejenak dulu Pak ya, ditahan dulu untuk jawabannya untuk Mbak Rika juga di pagi hari ini. Ya, pendengar, kita kembali di Talkshow Tolong Menyapa bersama Kementerian Agama Kabupaten Talaut bersama Bapak Tasroni dan juga Pak Ahmadi. Beliau adalah Kepala KUA Batu Ampar dan juga Kepala KUA Kecamatan Kintab. Baik, mungkin Bapak Ahmadi atau Pak Tasroni menjawab nih ya, dari Rika di Tampang tadi bahwa katanya penghulu yang menolak itu protokol kesehatan yang bagaimana sehingga katanya penghulunya tidak bisa mengawinkan atau menikahkan itu Pak. Silakan Pak. Terima kasih penanya yang terhormat. Kami ada panduan surat edaran Dirjen Bimas Islam nomor P001 DG.3 Rumawi /HK 007 2021 tertanggal 7 Juli 2021. Alasan yang
dibolehkan pihak KUA menolak atau menunda membatalkan pernikahan tersebut adalah pertama, apabila peserta prosesi akad nikah tidak menggunakan masker. Nah ini kan oleh pelempat, ini sangat ketat sekali. Yang berenam tadi, peserta prosesi akad nikah tidak menggunakan masker. Yang kedua, pihak catin, wali atau saksi tidak menggunakan sarung tangan. Nah, ini Pak. Yang ketiga, pihak catin atau wali atau saksi belum melakukan swab antigen. 4. Peserta prosesi akad nikah di KUA kecamatan atau di rumah dihadiri lebih dari 6 orang. Artinya berjubel ya. Peserta prosesi akad nikah di gedung pertemuan atau hotel dihadiri lebih dari 30 orang. Nah itu ada 5 poin yang menjadi tolak ukur atau yang menjadi pertimbangan yang harus diperhatikan. Pertama, saya ulangi, peserta prosesi akad nikah tidak menggunakan masker. 2. Pihak catin atau wali atau saksi tidak menggunakan sarung tangan. 3. Pihak catin atau wali saksi belum melakukan swab antigen, artinya tidak menunjukkan hasilnya tadi yang negatif, Pak. Nah, kemudian prosesi akad nikah lebih daripada 6 orang. Yang wajib kata Pak Tasroni tadi kan, pengantin laki-laki, pengantin perempuan, 2 orang saksi, walinya, penghulunya. Nah, peserta prosesi yang ke-5, prosesi akad nikah atau di ruang pertemuan atau di rumah melebihi dari 30 orang. Nah, itu paling tidak pada saat prosesi itu. Nah, ini yang menjadi pedoman kami untuk menunda atau membatalkan sejenak. Sejenak lah dalam artian kalau artinya tadi tuan rumah atau di tempat acara tidak bisa mengkondisikan hal yang demikian, ya dengan sangat terpaksa kami harus menunda dulu. Kan bahasanya menunda atau membatalkan. Artinya kalau menunda, kalau sudah bisa diatasi, disiapkan, nah kita bisa lanjut. Sudah dipenuhi, Pak ya. Ya. Jadi tidak serta-merta langsung pulang, tidak. Jadi ada mediasi dulu lah, ada komunikasi juga, dan tidak serta-merta kami langsung pulang. Ya pastinya kami melihat, tolong ininya belum kurang, ini yang kurang, ini yang belum. Nah itu kan gitu, ada komunikasi juga, tidak serta-merta. Nah itulah yang menjadi pedoman kami, sehingga kenapa KUA atau penghulu itu bisa menunda atau membatalkan pernikahan yang direncanakan. Nah itu dimohon pengertian. Iya. Nah jadi sekali lagi, ada yang masalah swab antigen ini, kami masih berkomunikasi juga sesama kepala KUA dan penghulu. Karena ini harus berbayar dan berbiaya, kan berapa orang itu ya? Pengantin 2, saksi 2 orang, wali kali berapa sekarang biayanya? Betul. Nah jadi, ini masih kami perbincangkan apakah ditoleransi dulu sementara yang sudah terjadwal, yang sudah terjadwal saja misalkan, ataukah diberlakukan, atau yang nanti saja, yang akan datang saja, yang baru mendaftar akan datang saja. Nah ini masih kami berbincangkan. Insya Allah nanti kami jam 2 di Kementerian Agama akan ada musyawarah, ada rapat di sana. Insya Allah kita akan bahas masalah itu. Terkait hal ini, Pak ya. Yang masalah swab antigen ini, Pak. Yang kadang-kadang ini yang menjadi keberatan. Betul. Kita sudah men-share di WA masalah ini, syarat-syarat yang ini kan, yang terbaru ini. Sudah ada yang komen, Pak gimana masalah swab antigennya? Ya sementara kami informasikan dulu seperti itu. Nah masalahnya ada yang membahas, itu kan kalau dibaca edaran itu untuk Sus Jawa dan Bali. Iya kita bilang, tetapi kan levelnya sama sudah. Nah ini, ya nanti masih kita bicarakan. Nah, karena itu menambah biaya, betul katanya. Ya mudah-mudahan nanti apa yang terbaik akan diputuskan. Nah, gitu. Tapi tolong diingat, untuk yang akan datang mungkin menjadi wajib, sangat wajib, ya kan? Nah itu Pak sebagai jawaban untuk saudari Rika tadi. Iya, dan itulah mungkin karena protokol kesehatan yang tidak dipenuhi, tentunya penghulu atau pihak KUA
bisa menolak atau menunda ya untuk memberikan pelayanan pernikahan, mungkin dengan memberikan surat atau dengan memberikan penyampaian kepada keluarga ya. Jadi tentunya juga buat Anda semuanya, memang kita sudah saat ini kasus terkonfirmasi positif COVID-19 yang kita tahu signifikan cukup naik ya. Bahkan ada korban meninggal. Ini mungkin inilah yang mungkin yang perlu harus kita waspadai, dan pengaturan akad nikah pun juga baik yang di KUA maupun di luar KUA juga ada aturan yang beda dari yang biasanya ya. Baik, sudah lepas 50 menit baru waktu pukul 9 pagi hari ini, tidak terasa kita sudah mendekati 1 jam ya BM. Iya, dan mungkin hal-hal yang mungkin belum sempat ya Anda ingin tanyakan, atau bisa Anda mungkin berkonsultasi langsung dengan pihak KUA mungkin lewat situs online-nya bagaimana persyaratan segala macamnya. Jadi baik dengar, kita sudah punya waktu, mungkin silakan Pak untuk Bapak Tasroni dan Pak Ahmadi untuk closing statement kita, untuk himbauan kepada masyarakat bagaimana dalam menghadapi masa pandemi ini. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Sebagai penutup dalam dialog interaktif pada hari ini, kami menghimbau kepada masyarakat, khususnya Kecamatan Batu Ambar ya, dan secara umum untuk masyarakat Tanah Laut, agar tetap waspada, tetap menjaga protokol kesehatan, karena informasi yang kita terima wabah corona ini memang sudah nyata ya, ada di depan kita, bukan hanya hoax ya, karena memang ada beberapa masyarakat yang tidak mempercayai adanya virus corona ini. Oleh itu maka kami menghimbau sekali lagi kepada masyarakat Tanah Laut dan secara khusus untuk Batu Ambar ya, agar tetap waspada, tetap menjaga protokol kesehatan, dan bagi yang melakukan pelayanan untuk nikah ya, yang ingin menerima pelayanan akad nikah, apa yang sudah kami sampaikan tadi supaya bisa diperhatikan ya, bahwa untuk mulai saat ini setelah pemberlakuan PPKM level 4, maka layanan untuk semua layanan untuk pernikahan ya di semua KUA ada sedikit perbedaan ya, di antaranya tadi yang sangat signifikan tadi ada swab tadi ya, yang untuk proses akad nikah. Hal-hal lainnya masih sama dengan yang sebelumnya. Jadi yang utamanya tadi hanya 6 orang untuk peserta yang ikut proses akad nikah, dan kemudian harus melakukan swab antigen tadi. Yang walaupun tadi ini masih nanti kami bicarakan, dan besok jam 2 kita rapat ya di Kementerian Agama, mungkin nanti juga ini akan dibahas mengenai yang swab antigen. Yang utamanya dari masyarakat sendiri agar sama-sama untuk menjaga protokol kesehatan dengan baik. Mudah-mudahan kita semua segera dihindarkan dari wabah virus corona, dan mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah virus corona ini. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Ahmadi untuk closing statement kita hari ini. Terima kasih para pendengar yang berbahagia. Untuk menghadapi prosesi akad nikah di masa pandemi ini, mari kita sama-sama saling menjaga, saling pengertian, saling menghargai apa yang diarahkan oleh pemerintah. Tentunya sudah dikaji, sudah dipelajari dengan sebaik-baiknya, dan itu adalah bagian ikhtiar dan usaha kita untuk menuju kesehatan yang sempurna. Insya Allah dengan niat dan kerjasama yang baik untuk sama-sama menuju sehat semua, menuju kesehatan yang maksimal, sehingga kami petugas dari kantor urusan agama seluruhnya di Kabupaten Tanah Laut bisa melayani masyarakat secara maksimal, dan masyarakat yang menikah pun bisa nyaman. Jadi bahasa Banjarnya, pian nyaman kami aman. Nah ini hajat pian terlaksana, tugas kami terlaksana juga. Nah demikian, mudah-mudahan Allah meridai segala langkah kita menuju kebaikan bersama untuk masyarakat Tanah Laut, dan mudah-mudahan ini semua adalah pelajaran nasihat untuk kita semua. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Ahmadi dan juga Pak Tasroni yang sudah berhadir di talkshow kita Tanah Penyapa, walaupun hari libur ya Pak ya. Alhamdulillah. Karena digeser liburnya Pak. Iya, tentunya buat masyarakat Tanah Laut juga menikah di tengah COVID-19 masih bisa ya, namun tentunya ada yang mesti digarisbawahi,
bahwa pernikahan pada masa pandemi ini berbeda dengan pernikahan biasa karena ada protokol-protokol kesehatan yang harus kita taati demi kebaikan bersama tentunya. Mudah-mudahan lah pandemi ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Tasroni, Bapak Ahmadi yang sudah berhadir, datang jauh dari Kintab ya. Sampai dari Batu Ampar juga. Rumah dipelihara. Tahu ulun. Ya, rekan-rekan, terima kasih atas kebersamaan juga dari para penelpon juga yang udah chat di WA tadi sudah bergabung bersama kami. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa memakluminya dan mudah-mudahan kita tentunya juga bisa terus meningkatkan protokol kesehatan untuk memutus mata-mata penyebaran COVID-19 di Kabupaten Talaut. Baik, rekan-rekan, tetap bersama kami di 102,3 MHz karena masih banyak program acara menarik yang bersembahkan, baik informasi pendidikan dan juga hiburan tentunya. Tetap bersama kami di 102,3 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.